Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kita akan masih membahas terkait dengan hasil terakhir dari survei LSI yang membahas kejar-kejaran elektabilitas antar para capres, terutama untuk nama Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Kita masih bersama dengan para narasumber ya malam hari ini. Ada Bang Habibur Rahman, Pak Arya Bima dan juga Mas Edi Suparno. Dan saya juga masih menunggu Jayadi Hanan untuk bergabung bersama kita malam hari ini, atau sudah bergabung ya Mas Jayadi? Selamat malam. Sudah. Oke, alhamdulillah. Sip, Mas Jayadi, mungkin sekaligus. Oke, sekaligus saya konfirmasi terkait dengan hasil survei LSI, begitu terkait dengan apa saja mungkin faktor yang menyebabkan keunggulan bagi Pak Prabowo Subianto yang mengungguli Ganjar Pranowo, kemudian tentunya nama Mas Erick Thohir yang tampaknya menjadi faktor yang membuat elektabilitas dari para capres ini juga meningkat begitu di mata responden. Monggo. Pertama ya, faktor yang membuat elektabilitas Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu masih bersaing sangat ketat saat ini adalah persepsi publik bahwa Pak Jokowi itu mengendorse Pak Prabowo sekaligus juga Pak Ganjar. Nah, itu terkonfirmasi misalnya dengan kita analisis yang puas kepada kinerja Presiden, kemana saja dia membagi dukungannya. Nah, itu terbagi cukup banyak, sebagian besar masih ke Ganjar, tapi cukup banyak juga yang memilih Pak Prabowo dalam konteks yang puas dengan kinerja Presiden, ya. Itu satu. Jadi faktor persepsi bahwa Pak Jokowi mengendorse, memberikan alternatif kepada para pemilihnya, pendukungnya itu menjadi faktor yang membantu Pak Prabowo tetap leading. Yang kedua adalah para pemilih, termasuk pemilih yang tadinya pendukung Pak Prabowo, yang sampai dengan beberapa bulan lalu masih undecided, masih belum menentukan pilihan. Pada awal Juli ini cukup banyak yang sudah mulai menentukan pilihan, dan tampaknya pilihannya itu cenderung lebih dijatuhkan kepada Pak Prabowo dibandingkan kepada Pak Anies. Buktinya pilihan dukungan kepada Pak Anies yang kalau kita cek dari tadinya pendukung Prabowo itu sekarang berkurang, dan itu terlihat dari dukungan kepada Pak Anies yang saat ini menurun sekitar 2-3% dibandingkan dengan 3 bulan lalu, dari 24 menjadi 21 itu. Kemudian yang ketiga adalah karena Pak Jokowi dianggap mengendorse baik itu Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, maka kemudian itu juga terlihat sebangun dengan upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Gerindra maupun oleh Pak Prabowo. Anda bisa lihat sekarang misalnya pola-pola komunikasi dari Gerindra maupun Pak Prabowo itu cenderung mengambil posisi yang lebih di tengah, ya, lebih di tengah, sehingga para pemilih yang tadinya cenderung masih ragu-ragu antara apakah lebih ke Anies, apakah lebih ke Ganjar, lalu dengan pola komunikasi seperti itu membuat mereka kemudian juga kemungkinan memberikan pilihannya untuk sementara kepada Pak Prabowo. Semua faktor itu kemudian berjalin berkelindan membuat angka untuk Pak Prabowo meningkat dan tetap mengungguli Ganjar, meskipun sekali lagi masih belum signifikan ya keunggulannya. Sebetulnya baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar itu sama-sama meningkat ini elektabilitasnya dibanding 3 bulan lalu dalam survei LSI, sama-sama meningkat. Peningkatannya juga mirip. Pak Ganjar itu meningkat dari 27-an menjadi 32%-an. Pak Prabowo juga meningkat sama, dari 30%-an menjadi 35-36%-an, sama tuh peningkatannya. Masalahnya adalah para pemilih Pak Ganjar yang tadinya, yang menurut saya yang lari baik menjadi undecided maupun pindah ke Pak Prabowo itu, yang tadi sejak Februari 2022 kan Pak
Ganjar itu menurun cukup tajam itu dari Februari ke Maret April. Setelah peristiwa Dunia. gagalnya Piala Dunia U20 itu. Nah, para pemilih yang menjadi ragu-ragu dengan Ganjar atau menjadi pindah dari Ganjar itu belum balik lagi. Akibatnya, meskipun mengalami peningkatan, elektabilitas Pak Ganjar itu belum kembali Seperti rebound seperti sebelumnya. ketika sebelum peristiwa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu kalau Oke, kita analisis satu persatu, baik. Fani. Oke, tapi yang menarik Mas Jayadi gitu, ketika dipasangkan antara Pak Ganjar dengan Pak Erik, yang dua Mhm, nama ini begitu erat kaitannya dengan Piala Dunia U20, justru mhm. meningkat begitu atau Ya, disukai oleh responden ya, survei LSI. betul. Pak Erik itu kan kita cek dulu waktu Mm-mm, eh, Piala Dunia U20. mm-mm. Kita cek ke masyarakat, siapa yang paling disalahkan masyarakat soal gagalnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia itu. Yang paling disalahkan itu Mas Arya Bima, yang paling disalahkan tuh PDIP Oh alah. sama sama calon-calonnya. Nah, Ah, itu saya kira yang perlu dikomunikasikan oleh teman-teman PDIP. Tidak disalahkan kepada Erik karena dianggap Erik sudah sebagai ketua umum PSSI sudah berusaha semaksimal mungkin mm-mm, untuk tetap menjadikan Piala Dunia tetap berlangsung. mm-mm, Jadi itu. Yang kedua adalah eh, jangan lupa Pak Erik itu sangat diasosiasikan mm-mm, dengan Pak Jokowi kan, mm-mm. baik baik oleh Pak Jokowi sendiri maupun diupayakan oleh Pak Erik. Akibatnya kemudian apa namanya gerak-gerik Pak Erik itu lebih dianggap mencerminkan Pak perintah Pak Jokowi. Jokowi kira-kira itu atau Oh. kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah, itu terbukti antara lain dengan pada Juli 2023 ini, awal Juli, Mm, untuk pertama kalinya survei kita menemukan dalam simulasi potensi nama-nama bakal cawapres, Pak Erik untuk sementara, untuk pertama kalinya berada di posisi nomor satu, Mas mm, Edi. Tadi kan kita lihat, biasanya kan Pak Erik itu nomor 3 atau 4, atau mm-mm. paling jauh, ya nomor 3 4 biasanya. Biasanya yang nomor satu itu kan Sandi Uno sama Ridwan Kamil Iya, ganti-gantian. sekarang dibalap. Ya, dan sekarang itu di Juli, Mbak Fani, yang Hmm. nomor satu malah Pak Erik, nomor dua baru Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Sandi Uno kadang-kadang turun ke nomor empat, kalah sama Gibran atau kalah sama Mahfud gitu ya. Hmm. Jadi apa namanya? eh, ap- Mengapa Erick Thohir kemudian menjadi punya efek positif kepada bakal calon presiden kalau dipasangkan dengan bakal calon presiden baik itu Ganjar maupun Prabowo, antara lain penjelasannya itu Hmm. ya, ada peningkatan elektabilitasnya secara individu dan apa namanya tidak ada efek. Oke, Mas Jayadi suaranya terputus nih. Oke, oke. Mas Jayadi, kita kembali. Yaitu Oke. bahwa sebetulnya kalau Pak Erik dipasangkan dengan Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo itu berhadapan dengan apa namanya simulasi pasangan calon manapun itu keunggulannya juga belum tajam, masih tapi ya antara 1-2% saja, belum signifikan. Termasuk kalau misalnya Pak Prabowo dipasangkan dengan Muhaimin kan, Mhm. lalu melawan misalnya Ganjar Sama Erick sama Thohir. Erik, lalu dalam simulasi itu melawan Anies sama Khofifah misalnya. Aha. Memang apa elektabilitas Pak Prabowo turun sedikit tapi tidak tajam penurunannya. Jadi Mhm. sebetulnya masih banyak pertimbangan-pertimbangan selain elektabilitas yang tampaknya harus dikalkulasi oleh para calon presiden Mhm. sebelum, dalam hal ini kalau akan ada Mas Edi di sini, jadi Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu masih harus melakukan banyak kalkulasi selain elektabilitas untuk memutuskan apakah menerima Pak Erick Thohir menjadi cawapres atau tidak. Mhm. Itu kalau saya lihat dari data-data hasil survei di LSI. Oke, baik, baik. Saya harus konfirmasi kepada Pak Arya Bima. Berarti tadi ketika kita bicara mengenai PR-nya, harus ada yang dikejar begitu ketika ternyata Pak Ganjar maupun PDIP terimbas terkait dengan Piala Dunia U17. Apakah ini juga mungkin yang dijadikan strategi oleh PDIP memilih pendamping Pak Ganjar? Oh, U20 ya. Iya, U17 kan U20. masih November ya. U17 mau lagi ada. Faktor itu betul bahwa kita menyampaikan
pada publik kita tidak menolak sepak bolanya kan, kita lebih pada persoalan kehadiran Israel di event sepak bola dunia. Jadi itu menjadi satu hal yang membuat elektabilitas Ganjar menurun pada saat itu, dan juga sudah mengalami rebound ya. Bagaimana kita mampu menjelaskan ke publik bahwa persoalan mendasar waktu itu bukan persoalan kita tidak suka sepak bola, karena penggemar sepak bola 80% pemilih PD ini kan penggemar sepak bola. Dan kita akan tunjukkan juga bahwa bagaimana bola ini juga menjadi satu olahraga rakyat yang mana pertandingan-pertandingan bola di tiap-tiap cabang juga diselenggarakan. Bahwa kemudian Pak Erick saat ini menjadi kandidat dari 10 nama yang ada di PDI Perjuangan, oh ya dari awal baik itu Ibu Mega, Mbak Puan, juga Pak Hasto menyampaikan, bahkan Mas Edi sendiri pada saat hadir ke kantor partai juga menyampaikan calonnya yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional adalah Pak Erick Thohir, itu merupakan satu yang sudah masuk list di PDI Perjuangan, dan partai pengusung dan tentunya Pak Jokowi tentu akan diajak berebut bareng sejauh mana pasangan ini ke depan itu mampu menjadi pasangan yang bisa membereskan, melanjutkan semua persoalan saat ini. Yang penting ada di situ, dan Pak Erick Thohir adalah salah satu kandidat yang kuat dan mungkin paling kuat karena otoritas penuhnya nanti ada di Ketua Umum partai dan partai-partai pengusung, serta tentu konsultasi dengan Pak Jokowi, karena pemerintahan ke depan pasangan Ganjar Pranowo dan Wapresnya adalah pasangan yang harus melanjutkan hal-hal yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, dan itu penting harus ada keharmonisan, jangan sampai Wapresnya justru orang yang tidak sepaham dengan cara pandang, cara pikir fondasi 10 tahun pemerintah Pak Jokowi ini. Saya kira betul itu, dan tapi sekali lagi bahwa ini masih dinamis, partai pengusung masih dinamis, tidak mungkin Wapresnya diputuskan oleh PDI Perjuangan sendiri atau Ibu Ketua Umum sendiri, karena harus mengajak partai-partai pengusung lain termasuk Partai Amanat Nasional yang sekjennya adalah Pak Edi Suparno. Saya kira itu. Begitu ya Mas Edi ya, tampaknya menjadi sebuah bargaining position yang kuat sendiri begitu, baik untuk Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto ya. Ya, Mas Edi? betul. Dan kami juga memang punya alasan yang cukup valid untuk itu. Kalau kita lihat kembali rekam jejak Pak Erick Thohir, ya, beliau dari awal sebelum masuk ke dunia politik, beliau itu sudah berhasil menyelamatkan Republika, bahkan membesarkan Republika dan bertahan Republika sampai sekarang. Beliau kemudian diberikan waktu yang terbatas dengan anggaran terbatas, bisa menyelenggarakan perhelatan Asian Games dengan baik. Ya. Beliau juga berkontribusi terhadap dividen terbesar yang diberikan oleh Kementerian BUMN kepada pemerintah, terbesar sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi. Jadi saya kira segudang prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Erick Thohir, tentu itu merupakan salah satu modal besar oleh beliau untuk bisa maju di dalam kontestasi Pilpres sebagai cawapres nanti di tahun 2024. Belum lagi yang juga sangat penting di sini yang tadi disampaikan juga oleh Mas Jayadi dan teman-teman yang lain, bahwa ini yang namanya Jokowi Effect ini sangat kuat. Di mana Pak Jokowi dengan tingkat approval rating yang sangat tinggi di atas 80% saat ini, tentu itu merupakan akan sangat berimbas kepada siapapun yang berkegiatan atau terasosiasi dengan Pak Jokowi. Misalkan saja Pak Prabowo berkegiatan dengan Pak Jokowi, asosiasinya itu akan sangat lekat dan otomatis itu akan mendukung elektabilitas beliau. Begitu juga Pak Ganjar, dan itu juga begitu juga dan Pak Erick. Karena Pak Erick sebagai Menteri BUMN dan pembantu Presiden sering hampir setiap saat hadir dalam kegiatan-kegiatan Presiden, peresmian jalan tol atau peresmian pabrik petrokimia dan lain-lain, beliau selalu dekat dan kemudian menjadi terasosiasi dengan Presiden. Nah, elektabilitas tinggi Presiden ini dan approval rating yang tinggi ini tentu berimbas positif
terhadap siapapun yang berkegiatan atau sering terlihat bersama presiden, dan ini positif sekali kepada para capres maupun cawapres yang sekarang ada. Oke, baik. Bang Habib, ini juga Pak Prabowo begitu dengan dengan angka elektabilitas yang unggul saat ini juga tentunya harusnya punya kebebasan begitu untuk memilih cawapresnya. Ini juga sebenarnya ditunggu-tunggu oleh parpol-parpol baik yang berada dalam koalisi maupun yang ada di luar ingin merapat begitu ke Pak Prabowo. Dengar-dengar kemarin Golkar udah memberikan nama Pak Erlangga Hartarto ya untuk Pak Prabowo sebagai pendampingnya. Ya, banyak usulan, ya, banyak masukan, ya, baik dari sahabat-sahabat kami di partai politik maupun analisa lembaga survei, ya, ahli-ahli strategi, ya, yang disampaikan kepada kami maupun secara langsung juga ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya, itu tentu akan menjadi bahan kajian, bahan pencermatan, ya, untuk pada waktunya nanti Pak Prabowo dan Gus Muhaimin membuat putusan dan selanjutnya mengumumkan pasangan capres dan cawapres. Oke, tapi maksudnya dalam waktu dekat begitu nggak disebut gitu, ditunggu-tunggu soalnya Bang Habib. Ya, tentu semua pihak ya menunggu ya, baik cawapresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Ganjar, cawapresnya Pak Anies, ya. Tapi kita pasti semua mesti sangat cermat, mesti sangat memutus dengan tenang, ya, tidak gerusa-gerusu. Waktunya juga masih ada, ya, time schedule yang diatur oleh PKPU maupun undang-undang, ya. Kami taat asas saja, taat aturan apa yang diatur di undang-undang maupun PKPU. Oke, baik. Ya, soalnya gimana ya kalau misalnya melihat bagaimana dialog yang sudah terjalin selama ini begitu, kayaknya tiap koalisi, tiap parpol jadi harus saling mengintip satu dengan strategi satu yang lainnya begitu untuk memutus ya siapa yang akan mendampingi siapa begitu. Tapi Mas Jayadi, apakah ini juga tergambar dari hasil survei begitu ketika Pak Prabowo mungkin berdampingan dengan Pak Erick Thohir yang unggul saat ini, atau Ridwan Kamil dari Golkar begitu, atau siapa lagi namanya, ada perbedaan cukup signifikan nggak gitu? Kalau misalnya didampingi oleh A atau B, elektabilitasnya langsung naik secara signifikan. Oke, kalau bicara elektabilitas pribadi, individu maupun pasangan, memang pilihannya menjadi banyak, Mbak Fani. Ya, kenapa? Karena tidak ada capres atau bakal capres yang dominan, kan nggak ada tuh. Kalau simulasi 3 nama belum ada yang sampai 45 misalnya, belum ada. Siapa tahu kalau ada yang mendampingi justru jadi naik. Lalu kita cek elektabilitas individu bakal cawapres, nggak ada juga yang terlalu dominan. Saya tadi bilang memang Pak Erick Thohir nomor 1 kan, tapi nomor 1-nya di simulasi 7 nama itu Pak Erick 21, lalu Pak Ridwan Kamil sekitar 20. Oh, oke, beda tipis. Lalu Pak Sandi sekitar 16 atau 17, diikuti kemudian oleh Khofifah dan lain-lain. Jadi bakal cawapres pun nggak ada yang dominan. Nah, ketika disimulasikan, maka pasangan itu antar pasangan juga belum ada yang dominan. Nah, di survei LSI kali ini kita kasih contoh tuh yang simulasi itu. Kan tadi kami mensimulasikan misalnya Anies AHY berhadapan dengan Ganjar RK, pasangannya berhadapan dengan Pak Prabowo Erick. Pak Erick unggul sekitar 1% dibanding Pak Ganjar RK. Berarti kan secara statistik sama tuh. Lalu misalnya kita coba juga tadi Pak Prabowo Muhaimin, Pak Ganjar dengan Erick, Pak Anies dengan Khofifah. Pak Ganjar unggul sekitar 2%, 3%. Secara statistik sama, karena margin error surveinya itu kan 2,8 gitu. Demikian juga kita ada banyak contoh-contoh lain, cuman yang bisa kita lakukan karena survei telepon pada kali hanya 3 contoh yang bisa saya sebutkan. Dengan intinya adalah potensi pasangan capres cawapres itu untuk 3 orang nama ini masih cukup banyak.
Yang paling terbatas paling adalah Pak Anies ya. Pak Anies itu potensi cawapresnya yang paling terbatas. Mungkin yang paling kuat itu antara AHY sama Hovifah. Meskipun nama Yeni Wahid disebut, kita coba cek juga tuh hari ini dirilis. Ternyata nama Yeni Wahid itu tidak lebih baik dibandingkan dengan Pak Anies dengan Hovifah atau dengan AHY. Nah, potensi pasangan untuk Pak Ganjar sama Pak Prabowo jauh lebih banyak dibandingkan untuk Pak Anies. Jadi Pak Erik yang dinominasikan oleh Mas Edi, seperti kata Mas Arya Bima, hanya salah satu aja calon kuat. Berarti kan calon kuatnya banyak. Nah, dalam konteks seperti itu maka mau tidak mau memutuskan calon itu menjadi bagian, memutuskan dan mengumumkannya itu menjadi salah satu bagian dari strategi. Maka terjadilah apa yang Mbak Fani sebut saling intip itu. Sebenarnya mereka nggak saling intip sih, saling tahu sebetulnya. Saling tahu. Mungkin sebetulnya Bang Habib ini sudah punya cawapres sebetulnya. Cuman dia ya belum mau aja menyebutnya gitu. Karena ya saya sering mengumpamakannya seperti ini. Saat ini tidak ada yang mau duluan ibarat main catur mau ngambil bidak putih duluan, nggak ada yang mau melangkah duluan. Karena elektabilitasnya pikirannya adalah kejar-kejaran. bisa diantisipasi oleh pihak lawan gitu. Oke, karena elektabilitasnya saling bekejar-kejaran ya Mas Jayadi gitu, beda-bedanya tipis. Oke, mungkin ingatkan saya dan juga penonton begitu Mas Jayadi, ini pernah terjadi nggak sih dalam pemilu sebelumnya? Di 3 pemilu terakhir enggak. Enggak, di 2009 ada calon sangat dominan Pak SBY. Ya kan? Jadi dengan mudah terbentuk koalisi, dengan mudah terprediksi gitu. Di 2014 memang tidak ada incumbent, tapi ada 2 calon dominan, yaitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Dengan mudah kita kemudian dengan mudah para politisi membentuk koalisi. Kalau nggak Pak Prabowo, ya Pak Ganjar, Pak Jokowi maksudnya. Sama, 2019 sama. Ada incumbent sekaligus ada 2 orang calon dominan, yaitu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Lebih mudah terbentuk tuh. Sekarang, pertama tidak ada incumbent, 2 tidak ada calon dominan. Tidak ada calon dominannya di 2 level individual capres, level individual cawapres. Jadi pilihannya menjadi banyak, Mbak Fani. Karena pilihannya menjadi banyak, maka tidak mudah untuk segera memutuskan bagaimana metode yang paling mudah untuk memutuskannya kalau waktunya sudah mepet. Oke, jadi kita cuma bisa menunggu sampai ya itu jelang garis finish dong ini ya. Mbak Fani, jangankan sekarang ya. Waktu 2019 sebetulnya kan sudah jelas tuh koalisinya siapa aja. Tapi penentuan cawapres Pak Jokowi kan tetap last minute. Iya sih. Dan kalau melihat bagaimana perjalanan Pilpres 2019 gitu, sosok Pak Jokowi sendiri sudah cukup kuat ya, didampingi oleh siapapun hampir pasti elektabilitasnya stabil seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya baik untuk terutama untuk Bang Habib dan juga Pak Arya Bima begitu, ini gimana supaya bisa menjadikan sosok-sosok yang diusung baik untuk Gerindra dan juga koalisinya serta PDIP dan juga koalisinya ini supaya jadi lebih dominan dari yang lain dan tentunya jadi menaikkan harga begitu untuk nanti mendapatkan cawapresnya. Mungkin dari Bang Habib dulu deh. Ya, halo. Yes, Bang Habib, suara saya sudah cukup jelas? Ya, gimana? Sorry. Gimana supaya Pak Prabowo ini menjadi sosok yang lebih dominan gitu, elektabilitasnya lebih signifikan dibanding calon lainnya? Ya itu dia, kita tetap pada strategi bagaimana menguatkan sosok Pak Prabowo sebagai capres ya. Jadi ini sebetulnya paralel dengan ikhtiar kita memperbesar koalisi dan ikhtiar kita mencari cawapres yang pas untuk Pak Prabowo dengan bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Ya, tentu yang pertama kita memaksimalkan kinerja beliau ya di pemerintahan ya, terus juga kinerja mesin partai yaitu PKB dan Gerindra yang saat ini ada. Kita komunikasi terus intensif ya, kita lakukan di semua level ya, kita sering melakukan aktivitas bersama ya, dan ini untuk menjaga dan memanaskan mesin partai.
Kurang lebih begitu yang kita lakukan saat ini. Oke, kalau Pak Arya Bima gimana? Oh ya, mesin partai turun ke bawah dan langsung mengenalkan kandidat kita Pak Ganjar Pranowo kepada rakyat, dan tentunya bagaimana tidak hanya datang tapi menghadirkan berbagai hal-hal yang menyangkut kedepannya itu seperti apa, gambaran rakyat terhadap pemerintahan Presiden Ganjar Pranowo yang merupakan kelanjutan dari mandat rakyat 10 tahun terakhir ini kepada PDI Perjuangan dan pada Pak Jokowi, bahwa ada asosiasi-asosiasi mengasosiasikan Pak Jokowi dengan kandidat lain itu monggo-monggo saja, tapi keyakinan kami Jokowi adalah kami PDI Perjuangan dan kami mempunyai kandidat Pak Ganjar Pranowo, bahwa ada jarak hubungan sekarang mungkin lebih banyak ketemu dengan Pak Prabowo sebagai wamennya Presiden Jokowi, itu sah-sah saja. Tapi mesin partai harus digerakkan dengan 3 pilar partai untuk bekerja semaksimal mungkin, begitu juga untuk relawan dan partai-partai pengusung lainnya. Karena dari data Pak Jayadi kalau nggak salah, saya melihat Ganjar dipasangkan dengan cawapres manapun itu mengalami kenaikan suara. Oke. Mohon maaf nih, kalau Pak Prabowo begitu ditambahkan cawapresnya kok malah menurun. Ini menjadi satu hal bahwa size segmentasi kita cenderung lebih luas dan memaksimalkan kepopuleran Pak Ganjar yang masih minus 15%, belum kenal Ganjar Pranowo, apalagi sebagai calon wakil presiden. Itu PR kami. Jadi harus pilih-pilih atau pintar milih-milih pendamping begitu. Nah, mungkin ini juga yang menjadi strategi PAN ke depannya, Mas Edi, menaikkan elektabilitas Pak Erik. Ya, bagi kita memang kan Pak Erik sudah berkegiatan dengan PAN sudah 2 tahun belakangan ini, sangat intens. Beliau hadir di kegiatan-kegiatan PAN, beliau selalu memenuhi undangan PAN, ya, dan bahkan sudah berkeliling sangat aktif bersama para kader-kader pengurus-pengurus PAN di daerah. Oleh karena itu tidak mengherankan jika satu, beliau terasosiasi dengan PAN, dan kedua, ya kader-kader PAN di seluruh Indonesia menghendaki DPP PAN mengusung Pak Erick Thohir. Nah, jadi sekarang ini ya beliau di satu pihak sebagai menteri masih tetap menjalankan tugasnya, dan tentu amanat yang diberikan kepada beliau oleh Bapak Presiden itu tidak ringan, sehingga beliau intensif bekerja sebagai Menteri BUMN. Di lain pihak juga di kala senggang beliau tetap bisa mengalokasikan waktunya untuk bersosialisasi bersama PAN dan di seluruh daerah-daerah yang memang kita sekarang memiliki basis kekuatan yang besar. Tetapi juga beliau ya sangat aktif di luar kegiatan itu, yaitu sekarang sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi saya kira apakah beliau bersama PAN ataukah beliau dalam kapasitas yang lain, ya, dengan berbagai top yang beliau miliki, Pak Erick Thohir secara otomatis dan alamiah akan mensosialisasikan diri pada masyarakat, dan ini ya mudah-mudahan dalam survei berikutnya nanti akan terlihat bahwa elektabilitas beliau akan semakin menguat dan mudah-mudahan akan tetap memuncaki posisi bakal cawapres ke depannya. Oke, yang akan jadi pertanyaan adalah kalau misalnya dalam hasil survei selanjutnya ternyata masih juga kejar-kejaran, masih juga ketat elektabilitasnya, ini kita masih harus menunggu strategi seperti apa jelang, yaitu tadi kalau katanya Mas Jayadi mepet sampai waktu deadline yang ditentukan. Baik, Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya saya ucapkan ya telah bergabung bersama kami dalam Sindo Prime malam hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan, sehat-sehat selalu sebelumnya ya Bang Habib, Mas Jayadi, Pak Arya Bima dan juga Mas Edi Suparno. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Fani.